Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bali Postok. Kali ini saya bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Bapak Wayan Swambara SHMM. Kita ingin berbicara apa sih tugas-tugas Balitbang dan rencana ke depan ya di tengah pandemi COVID-19. Mari langsung saja kita sapa Pak Wayan Swambara. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Bagaimana Pak kabar? Sehat? Baik, sehat. Harus selalu sehat ya Pak ya? Harus selalu sehat. Karena di situasi pandemi ini kesehatan paling penting Pak. Ya, nomor satu kesehatan sekarang. Pak, jadi apa sih Pak tugas-tugas dari Balitbang ini Pak? Ya, jadi tugas pokok Badan Litbang itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah membantu kepala daerah di dalam rangka merumuskan, mengevaluasi kebijakan, melakukan penelitian, pengembangan, terapan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan Pemda dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Secara inti itu tugas pokok Badan Litbang. Intinya penelitian dan pengembangan itu tadi ya Pak ya. Kemudian Pak, tugas-tugas yang di tengah pandemi ini yang sedang dilakukan atau yang sedang dikerjakan di tengah pandemi ini dari Balitbang apa Pak? Ya, sebenarnya di tengah kondisi Balitbang juga kami melakukan forum-forum diskusi, melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan-kebijakan Pemda, termasuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pimpinan apa yang bisa dilakukan oleh Pemda di tengah situasi krisis yang seperti ini gitu ya. Ya katakanlah PAD Kabupaten Badung turun ya. Kemudian PHK juga masyarakat cukup banyak gitu. Betul. Kemudian di pedesaan juga situasinya berat, tidak hanya di perkotaan gitu ya. Tentu memerlukan pemikiran-pemikiran, ada hal-hal yang perlu diredesain dalam rangka mempertahankan kehidupan pada saat kondisi yang seperti sekarang ini gitu ya. Nah itu ada beberapa yang kita lakukan dan kita sampaikan kepada pimpinan. Iya, iya. Dan di situasi pandemi ini Bali yang sangat terdampak ya, karena dari pariwisata ya Pak ya. Ini sangat merasakan dampaknya. Dan infonya juga ada sebuah inovasi baru gitu ya, Agroteknopark gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, gimana itu bisa di... Jadi begini, memang selama ini ikon kita adalah pariwisata. Nah kemudian dengan kejadian pandemi ini banyak pihak, praktisi, akademisi menyampaikan pandangannya bahwa kita mesti memperkuat sektor pertanian gitu ya. Nah saya sendiri berpendapat sangat setuju gitu ya. Tetapi dengan catatan bahwa pariwisata tidak mungkin kita tinggalkan, itu tetap gitu. Tetapi kita perlu menambah satu lagi pilar pembangunan ekonomi yang kuat, yaitu adalah sektor pertanian. Nah, tetapi selama ini sektor pertanian dikesankan oleh beberapa pihak bahwa pemerintah daerah kurang berpihak, anggaran kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menyuarakan rombak kebijakan sektor pertanian. Nah, saya pikir sebagai satu pandangan, pendapat itu boleh-boleh saja. Tapi kemudian terus formula yang bagaimana yang akan kita lakukan? Kan ini yang belum pernah saya lihat secara konkret. Solusi yang ditawarkan ya Pak ya? Solusi yang ditawarkan. Nah kami dari Pemda Badung dalam hal ini Balitbang saat ini sedang mengerjakan satu kegiatan pembangunan Badung Agroteknopark. Badung Agroteknopark. Nah, tempatnya di desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kebetulan ketua timnya adalah saya gitu. Nah konsep yang kita tawarkan, petani tidak kehilangan tanahnya, kemudian mereka tetap bekerja. Tapi mereka juga punya penghasilan untuk jangka panjang gitu. Nah itu bagaimana Pak? Nah, jadi langkah yang kami ambil adalah setelah melakukan kajian potensi lahan, kami mengontrak tanah petani itu. Jadi sistem kontrak. Ya, jadi di Badung Agroteknopark ini ikonnya adalah kopi. Jadi tanah petani kita kontrak selama 10 tahun. Mengapa 10 tahun? Ada pertimbangan administratif. Sekaligus juga saya kira cukup waktu untuk transfer knowledge dia petani. Nah, ya appraisal, sesuai appraisal kita kontrak. Berarti petani kan sudah dapat uang kontrak dia. Nah kemudian ketika tanahnya sudah dikontrak, berarti semua hak yang ada di atas tanah itu, kebun kopi dan lain-lain adalah menjadi hak Pemda. Lalu petaninya bagaimana? Petaninya kita angkat menjadi pekerja di sana gitu. Sehingga masih tetap punya penghasilan bulanan gitu ya. Nah kemudian dalam proses sekarang yang sedang berlangsung, petani-petani pemilik tanah ini kita wadahi dalam satu koperasi yang berbadan hukum. Sementara Pemda sendiri juga membuat perusahaan daerah itu.
antara perusahaan daerah dan koperasi badan hukum petani inilah yang akan kita gabung menjadi satu perusahaan bersama. Nah, dengan demikian berarti antara koperasi petani yang berbadan hukum dengan Pemda kan sama-sama menjadi pemegang saham di tanah itu dia, di perusahaan itu gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau dia sudah menjadi satu perusahaan bersama, tentu menjadi tekad bersama untuk memajukan perusahaan itu, pengelolaan Badung Agrotechnopark. Nah, di dalam mekanisme koperasi tentu ada lagi berapa luas tanah yang dia punya. Nah, itu pun dipersentasekan nanti. Nah, sehingga dengan demikian prinsipnya petani sejahtera, tanahnya tidak hilang, hasil bulanan dia dapat, untuk jangka panjang dia tetap mendapat penghasilan di perusahaan itu. Kan tidak mungkin dia akan jadi pekerja terus kan. Nah, dan saya optimis. Jadi untuk kopi, kalau itu kita bisa lakukan, mulai dari penanaman sampai jadi kopi bubuk dan kita packing, itu bisa kita lakukan. Dan sekarang di kebun ATP kita sudah petik merah, sudah berbuah kopinya. Ya, jadi sudah berbuah. Ya, karena ini proses, karena kondisi COVID agak berat, pendanaan ya tentu ya harus jalan perlahan-lahan dulu lah. Artinya ini di 2019 tahun ketiga Pak ya? 2019 akhir kita nanam. Oh, tahun kedua ya Pak? 2021 ini sudah petik. Artinya sudah mulai kelihatan apa hasilnya Pak ya? Ya. Kemudian Pak, pengembangan kedepannya ini akan seperti apa? Ya, pengembangan kedepannya dia akan menjadi satu destinasi pariwisata juga. Pariwisata. Ya, jadi ada kombinasi. Memang ada kebun kopi yang dilihat. Di dalamnya ada fasilitas. Ada restoran, couple wedding, camping area gitu ya, jogging track. Nah, kemudian ada laboratorium, karena namanya Technopark kan. Ada laboratorium, dan sekarang petani kita di sana sudah bisa mulai mengawinkan bibit kopi. Jadi sudah nanam bibit baru dari kerja hasil petani itu. Itu sudah dilakukan gitu. Artinya petani kita memerlukan pendampingan. Dan ternyata mereka itu punya kemampuan gitu. Nah, sekarang kan ini yang mesti dikelola, mesti diorganize dengan baik, sehingga bisa menghasilkan sesuatu juga dengan baik gitu ya. Dan harapannya ini juga bisa dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain ya Pak ya, ini karena untuk memperkuat pengembangan pertanian juga. Ya, saya pikir di Bali, oke lah pariwisata sudah lah ya. Nah, itu tetap sekarang. Tapi apakah semua daerah kabupaten kota harus membangun hotel? Saya kira kasus pandemi COVID ini jadi pelajaran. Nah, tentu katakanlah normal, tapi normal yang dibuka kan tidak normal seperti dulu kan. Membutuhkan investasi yang besar, berarti tidak terlalu menjanjikan pariwisata lagi, walaupun menjanjikan, tapi tidak terlalu gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berpikiran sektor pertanian ini masih cukup potensial, tetapi sekali lagi konsepnya ini adalah dari hulu ke hilir. Kedua, kalau mau memperkuat pertanian saat ini, jangan diserahkan kepada petani penuh. Pemerintah harus ikut menjadi pelaku. Saya mohon maaf dengan pengalaman 7,5 tahun menjadi kepala Bapeda Badung, anggaran sektor pertanian itu besar di Badung. Besar ya Pak? Bibit, benih, pupuk, pendampingan, ada PPL, cukup banyak. Tapi mohon maaf, belum ada satu ikon komoditas yang betul-betul nampak begitu ya. Yang terlihat ya Pak. Nah, oleh karena itu saya tawarkan konsep kalau bisa petani masuk di dalam pemerintah masuk di dalamnya itu. Jadi pemerintah ikut di dalamnya, ajak bersama petani. Nanti pun konsep kami di ATP, begitu 5 tahun break even point, tahun ke-5, 10 bisa jalan, Pemda mungkin sudah mundur lagi, nggak terlalu lagi. Silakan. Profesionalisme antara perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah dan petani itu gitu kan. Artinya tugas dari pemerintah ini mendampingi ya Pak ya, mendampingi sehingga bisa dampingi, motivasi gitu ya. Kemudian diedukasi juga petani kita gitu ya. Sehingga ke depan tidak lagi ada kesan jadi petani itu berlumpur-lumpur, enggak ada saya kira. Dan itu masih menjanjikan. Contoh kopi sekarang ya. Saya optimis ini besar, bisa jadi. Kopi 1 kilo harganya berapa sekarang? Katakanlah 30.000. 1 kilo 30.000. Kita minum di coffee shop.
Satu cangkir harganya berapa? 27 sampai 30 ya, Pak? Sampai 27 sampai 30. Isi kopinya berapa? Di cangkir itu. Ya 1 sendok teh kecil kan? Iya. Ya. Nah, kita ingin wilayah Badung Utara ini kita kembangkan menjadi destinasi yang seperti itu. Nah, kita juga tidak berharap wilayah Badung Utara itu sama dengan wilayah Badung Selatan penuh dengan bangunan-bangunan beton hotel, jangan. Jadi fungsi konservasinya dia tetap, tetapi dalam fungsi konservasi ada diversifikasi beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi, ya ini harus dilakukan. Saya kira masih banyak yang bisa dilakukan dengan pola ini. Katakanlah cabai, katakanlah tomat, ya. Nah, pasar saya kira kalau sudah konsepnya hulu ke hilir, ada sentuhan teknologinya, saya kira pasar masih bisa menerima. Nah, buktinya aja sekarang makanan orang tidak ke restoran, pakai online, Gojek juga bisa kan. Nah, oleh karena itu sepakat pertanian harus diperkuat, tapi ada konsep konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah harus menjadi pelaku di dalamnya. Tidak hanya memberikan itu lepas silang deh. Itu pengalaman saya ya. Betul Pak. Jadi memang harus ada, pemerintah harus masuk di dalamnya. Pak, melihat hasil dari pertanian ini Pak, banyak petani yang merasa putus asa karena mungkin harga di pasar murah tidak sesuai dengan kos yang dikeluarkan. Itu bagaimana Pak? Ya itulah karena petani kita ini kan konvensional. Mohon maaf. Saya lihat kita tidak memiliki petani yang sejati. Petani sejati itu apa? Artinya petani memang betul-betul pure, full dia untuk bertani. Tapi kan petani sebentar, habis itu jadi juru gamal. Habis itu petani sebentar jadi tukang bangunan. Habis itu petani sebentar kemudian metajat lagi gitu kan. Nah, ini nih mesti dirubah. Kalau negara-negara lain tanah pun dia tidak punya, tapi hasil pertaniannya bagus, kenapa kita tidak kan? Ya perlu dilakukan perubahan mindset petani. Ya agak keras sedikit lah kalau kita ingin maju kan, karena merubah pola lama ke pola baru gitu. Nah ini pemerintah harus betul-betul menjadi trigger di sana. Saya optimis, saya yakin itu bisa. Bisa Pak ya? Saya yakin itu bisa. Dan itu juga akan menarik minat anak-anak muda untuk bergerak di sektor pertanian kan. Betul. Nah, karena itu punya potensi ya Pak ya. Satu potensi. Nah keuntungan lagi yang kita mengontrak ya. Ada pihak ketiga dan investor datang melihat kebun. Hamparan kebunnya kelihatan, suasana kejiwaan buyers juga ada. Tapi kalau di sini 50 hare, di sana 20 hare, di sana 1 hektar, ditanya mana lagi kebunnya Pak? Ada di sana, ada di situ, ada. Kurang minat. Suasana kejiwaan buyers terganggu. Tidak bisa meyakinkan buyers. Jadi diragukan persoalan kualitas, kuantitas produk gitu ya. Saya kira ini yang mesti dilakukan sekarang. Artinya penting dalam pemilihan tempat juga ya Pak ya. Oh iya. Sangat agar strategis seperti itu. Nah Pak, kemudian mungkin terakhir Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait tentang Balitbank ini, kemudian tentang pengembangan pertanian. Ya, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta yang ada sekarang, bahwa pandemi ini telah menyentuh peradaban kita. Kemudian telah menyentuh semua sektor-sektor kehidupan. Tetapi pada sisi lain kita harus mampu bertahan hidup. Oleh karena itu kita perlu mencari alternatif-alternatif lain, karena kita masih memiliki potensi. Nah hanya saja di dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi itu perlu redesain konsep, perlu redesain pemikiran. Mudahkah itu? Tidak mudah, berat gitu ya. Nah dalam konteks itulah pemerintah perlu berperan bersama-sama masyarakat. Mari kita akan lakukan sesuatu yang baru. Tidak harus tiba-tiba besar ya. Mulai dari yang kecil, tapi ada landasan-landasan yang kita bikin. Nah kalau kita sepakat dengan itu dan tidak berada pada posisi yang saling menyalahkan, astungkara saya yakin Bali tetap aman, ekonominya kuat. Karena di daerah-daerah kabupaten kota lain di Bali, saya lihat potensi-potensi pertaniannya juga ada. Kenapa ini tidak dikolaborasikan gitu ya? Ada pabrik coklat di Jembrana namanya, ada kopinya di Badung, ada jeruk di Kintamani gitu ya. Masih banyak kan bawang putih, bawang merah, masih banyak. Nah sekarang ini perlu dimodernisir pemikiran-pemikiran petani kita untuk menghasilkan sesuatu yang bisa mendatangkan nilai lebih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Sehat, sama-sama. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Balitbang Kabupaten Badung Pak Wayan Swambara. Demikian Bali Posto kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.